Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi. Materi ini sangat penting untuk ibu-ibu yang mungkin saja mempunyai bayi yang siap-siap untuk memulai makan. Kapan? Yaitu usia 6 bulan. Sebelum memulai, saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa merasakan manfaat yang sama. Kita mulai pembahasannya ya. Bahasan kali ini adalah mengapa pada MPASI itu harus ada lemaknya. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih harus ada lemaknya? Jangan-jangan itu salah. Kan kita harus menghindari yang namanya lemak supaya tidak kegemukan, supaya tidak mengidap penyakit kolesterol. Nah, ternyata ini adalah persepsi yang salah. Karena pada MPASI anak itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya tumbuh kembang si anak itu, terutama otaknya itu terjaga. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi makanan pendamping ASI yang baru dimulai sejak usia 6 bulan, syarat utamanya adalah salah satunya adekuat. Adekuat di sini artinya bahwa MPASI yang kita berikan itu harus bisa memenuhi makro dan mikronutrisi. Makronutrisi itu ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemaknya. Mikronutrisi itu misalnya zat besi, vitamin A, zinc, vitamin D, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita mengerti adalah MPASI itu bukanlah langsung makanan keluarga yang diolah bubur. Tidak. Jadi MPASI itu merupakan peralihan dari makanan cair yang disebut dengan ASI nanti sampai usianya 1 tahun atau 2 tahun itu diharapkan makanannya sudah sama seperti yang kita makan. Jadi peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Karena dia peralihan, maka kita harus menyesuaikan perubahan itu tidak jauh dari komposisi ASI, baik dari segi teksturnya, dari cair, terus dia lumat atau saring, terus menjadi lembek, lalu tekstur keluarga. Begitu juga dengan komposisinya, jangan langsung seperti yang kita makan dewasa gitu ya, tapi harus mirip-mirip dengan komposisi ASI. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, emang bagaimana sih komposisi ASI sehingga kita harus menyesuaikannya dengan MPASI? Yuk kita lihat bersama pada layar komposisi ASI. Ini ada contoh per 100 cc, ada contoh per 1000 cc, kurang lebih kalorinya antara 65 sampai 70. Nah, lihat lemaknya. Lemaknya di sini per 100 cc itu 3,4 gram. Gram loh ya. Gram itu kalau dikonversi jadi kalori, itu lemak itu mengandung 9 kalori. Kalau dihitung-hitung, kurang lebih kalori dari lemak ini menyumbang 60% dari 65 kalori ini. Demikian juga dengan tabel yang berikutnya. Dari 45 gram itu kalau dikonversi kurang lebih 60% dari total kalori dari 690 kalori ini. Artinya pada ASI itu mengandung kurang lebih 50-60% lemak. Lemaknya itu nanti sumber macam-macam, diantaranya adalah sumber kalorinya. Ada satu literatur saya ambil ini ya. Jadi dari banyak air susu ya, air susu ibu dan air susu dari macam-macam binatang, ternyata penelitian ini mendapatkan lemak yang terdapat pada ASI itu kurang lebih 56%. Ingat-ingat ya, 56%. Jadi cukup tinggi. Yang berikutnya yang menjadi pertimbangan kita adalah ternyata 60% komposisi dari otak itu adalah lemak ya. Jadi tadi yang pertama bahwa komposisi dari ASI itu antara 50-60% itu adalah lemak.
Yang kedua, otak itu komposisinya 60% lemak. Nah, artinya apa? Supaya kebutuhan lemak, supaya kebutuhan kalori untuk otaknya terpenuhi, ya lemaknya harus ada, gitu ya. Terus apa dikatakan literatur rekomendasinya ya dari PAN atau PAHO ya, Pan American Health Organization, World Health Organization ya, jadi PAHO WHO ya, PAHO dan WHO mengatakan bahwa kurang lebih dari MPASI itu harus mengandung 30-45%. Jadi PAHO dan WHO mengatakan demikian. Jadi ini yang harus kita perhatikan, 30-45%. Maka untuk membuat MPASI, di samping kita membuat komposisi yang baik campurannya, juga kita harus memperhatikan proporsinya. Bagaimana dikatakan bahwa lemak itu antara usia 6-8 bulan itu harus mengandung 45% lemak sampai usia 2 tahun. Ini yang diterbitkan dari PMBA. Nanti saya jelaskan. Kenapa sih lemak itu sangat perlu? Nah, ternyata nih ya, kalau misalnya anak kita usianya di bawah 10 bukan usia ya, berat badan di bawah 10 kilo ya, itu ternyata 60% kalori yang didapat dalam makan dari makan dan MPASI serta ASI itu digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Kalau misalnya berat badan si anak masih kurang 20 kilo, itu 25-40% kalori yang didapat dari ASI dan MPASI itu dipakai untuk metabolisme otaknya. Jadi kalau misalnya nih kalorinya kurang, lemaknya kurang, otomatis pertumbuhan dan perkembangan otaknya terganggu. Kalau misalnya pertumbuhan dan perkembangan otak terganggu, maka semuanya tubuh terganggu. Jadi anaknya terlambat jalan, terlambat untuk bicara, terlambat untuk menulis, dan juga berdampak pada intelektual dan IQ si anak tersebut nantinya kalau dia sudah sekolah. Jadi, lemak itu sangat penting sekali pada MPASI. Bukan lagi istilah lemak tambahan, tapi harus ada pada MPASI. Menurut WHO, bahwa yang namanya lemak ini sangat penting, minimal ada 3 yang manfaat yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, menyediakan asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini terutama adalah DHA. DHA ini kadang-kadang dibuat oleh produsen tertentu itu buat iklan. Konsumsilah yang namanya minyak ikan sudah dalam bentuk kapsul itu ya, tetes itu. Nah, ini yang dijual katanya adalah meningkatkan kecerdasan melalui DHA. Nah, pada beberapa produk susu formula juga demikian, DHA-nya tinggi. Padahal sebenarnya ini sudah dicukupi dari ASI dan MPASI yang baik. MPASI yang baik tadi adalah harus mengandung lemaknya. Yang kedua adalah untuk memperkuat yang namanya penyerapan dari vitamin-vitamin yang memang bisanya larut dengan bantuan lemak. Vitamin apa saja itu? Yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berarti kalau misalnya tubuh kita kurang yang namanya lemak, maka penyerapan dari vitamin A, D, E, K ini tidak bisa maksimal, khususnya untuk bayi-bayi kita. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan densitas dari makanan. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang datang ke saya, "Dok, anak saya makannya sudah banyak tapi beratnya kok nggak naik-naik ya?" Salah satunya karena tidak ada lemaknya. Dan meningkatkan yang namanya keinginan si anak untuk makan, karena lemak itu membuat makanan jadi gurih. Nih, DHA sangat penting sekali untuk perkembangan otak anak. Nah, DHA dapat dari mana? Dari lemak. Kalau lemaknya cukup, berarti DHA-nya juga akan cukup, terutama dari lemak hewani. Maka, saya ambil cuplikan dari panduan makanan untuk bayi dan anak ya, PMBA.
itu tahun 2020, apa dikatakan di sana? Yuk kita lihat bersama nih. Standar 1, standar 2, standar 3, standar 4 dan semuanya ini ada lemaknya. Lemak, 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 dan lemak. Nah, ini adalah panduan tahun 2020. Berapa banyak? Nah, ini dikatakan kalau usianya antara 6 sampai 8 bulan atau 6 sampai 12 bulan lah ya kita katakan, itu kurang lebih 5 gram. 5 gram itu nggak usah pusing-pusing menghitungnya, nggak usah pusing-pusing menimbangnya, itu sama dengan setengah sendok makan. Kalau antara umur 1 sampai 2 tahun itu 10 gram atau 1 sendok makan dalam tiap porsi makan si anak. Bukan ketika membuat makanannya, bukan buat makan pagi, siang, sore itu hanya setengah sendok, tidak. Tapi setiap porsi makanannya. Itu ibu semuanya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat karena pembuatan MPASI bukan sekedar jumlah, bukan sekedar jenis, tapi juga harus memperhatikan komposisi dan proporsi. Nanti ke depannya tumbuh kembang dari si anak ini bertumbuh bagus, berkembang, terutama otaknya bisa maksimal. Nantikan materi-materi berikutnya dari Anak Sehat dan Berkualitas. Dadah!